Sobat RSWN, kembali lagi di podcast RSWN. Nah, pada saat ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, tapi mungkin jarang orang tahu nih. Nah, saat ini, bersama saya, yaitu Dokter Minarti Edisiwi Samsuria Darminto, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Didit dan para sobat Rumah Sakit Wongsonegoro, podcast Rumah Sakit Wongsonegoro. Ya, baik, dokter. Gimana kabarnya, Dok? Wah, luar biasa. Luar biasa. Semangat ya, Iya. Dok, ya? Semangat, hidup Rumah Sakit Wongsonegoro. Hidup Rumah Sakit Wongsonegoro. Baik, dokter. Untuk, topik podcast kali ini, eee, saya ingin membahas terkait topik yang mungkin orang tidak banyak tahu, Dok, dan mungkin orang biasanya akan mengetahui ini pada saat sudah muncul gejalanya, sudah berat gejalanya, yaitu tentang kanker usus besar atau cancer kolorektal ya, Dok, ya? Wah, menarik Ya, sekali ini Dokter Didit. Memang ini suatu tantangan bagi kita, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Maksudnya kita menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai kanker, khususnya kanker kolorektal karena kebetulan itu memang bidang saya. ya, baik, dokter. Karena dokter ini kan merupakan bedah konsultan digestif ya, Dok, ya, yang menangani di organ pencernaan ya, Dok. Nah, Nggih. mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, secara umum apa sih itu kanker usus besar atau colorectal cancer, Dok? Iya, baiklah. Jadi kanker, kolorektal, bahasa Latinnya kolorektal itu adalah usus besar termasuk rektum sampai ke anal Mhm, sebenarnya. Jadi usus besar terdiri dari, 3 bagian mhm, sebenarnya yang naik atau ascendens, kemudian yang mendatar transversum, dan yang turun adalah mhm, descendens. Kemudian dilanjutkan dengan sigmoid dan, rektum, serta ujungnya adalah mhm, dubur atau anal. mmm. Jadi kalau kita, membicarakan kanker usus besar sebenarnya kita juga harus berpikir mengenai bagian tadi yang sudah saya sebutkan Dokter Didit. Karena gejalanya bisa, berlainan. Oh, Kenapa? Karena kalau kanker usus besar itu yang naik ke atas itu, bagian makanan kita itu masih cair. Kalau yang, mendatar atau transversum dia mulai bercampur dan biasanya, kotoran manusia itu menjadi padat, di bagian yang turun atau yang ascendens atau yang sebelah kiri tepatnya. oh, baik, dokter. Berarti, gejala-gejalanya yang muncul itu, menyesuaikan dari lokasi kansernya ya, Dok? Mhm, Betul. Tapi tadi Dokter Didit sudah menanyakan mengenai apa itu kanker kolorektal. Saya, eee, tadi baru saja saya jelaskan bahwa, mmm, bagian-bagiannya. Kanker sendiri harus diketahui, bahwa orang itu suka meninterpretasikan bahwa kanker itu tumor. Tapi tumor itu sebenarnya atau benjolan, itu ada 2 benjolan jinak dan benjolan ganas. Jadi kalau kita membicarakan kanker, yaitu kita membicarakan tumor ganas. tumor ganas ya, Dok, ya? Nggih. Mhm, Nah Dokter Dede, itu kalau, dari asal katanya kanker sendiri, cancer dalam cancer. bahasa Inggris. Tapi kalau kita membicarakan kolorektal, ya tadi, seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa ada bagian-bagian dari usus besar dan kanker itu bisa mengenai di setiap Mhm. lokasinya. Oke, baik, dokter. Mungkin untuk, masyarakat yang masih awam ini, Dok, biasanya itu gejala-gejala awalnya itu apa ya, Dok? Karena, seperti saya yang sebagai dokter bekerja di IGD itu pasti akan menemukan pasien yang mengeluh, diare, kemudian, sembelit, ada juga yang bahkan sampai BAB-nya itu berdarah, Dok. Nah, kira-kira yang gejala awalnya
Ini sepertinya bisa mengarah ke kanker kolorektal itu yang seperti apa, Dok? Nah, tadi seperti kita bahas sebelumnya Dokter Dede, bahwa cancer itu kan, tergantung lokasinya dan tadi sudah dijelaskan bahwa bagian-bagian dari, usus besar serta fungsinya secara, garis besar. Jadi kalau misalnya keluhannya itu, mencret, tidak sering-sering mencret, terus bercampur darah, kita harus berpikir itu berasal dari, bagian yang kanan atau Oh, yang naik yang atau naik. yang ascendens. Nah, karena di situ fungsinya cair, jadi orangnya seringnya mengeluhnya diare, mencret, Diare ya, Dok, terus ya? ya bercampur dengan darah, begitu. Tapi seperti sebelumnya Dokter Dede menanyakan kalau di IGD tuh kok sering ya ada yang sembelit. Nah, Nah, iya, Dok. kalau itu suatu sembelit biasanya kan karena, padat atau, mmm, lumernya, apa ya namanya, salurannya itu mulai tertutup. Mhm. Nah, biasanya kalau di sebelah kiri yang bagian padat, kemudian juga bisa buang air besarnya tuh kecil-kecil dan kehitaman bercampur Mhm. darah segar, itu Dok. Oh, seperti itu ya, Dok, ya? Nggih. Jadi memang gejalanya itu seperti gangguan pencernaan pada umumnya ya, Dok? Cuman ya itu tadi harus kita waspadai apabila tadi mulai, BAB-nya kok sudah mulai kecil-kecil, kemudian juga sudah ada darahnya, seperti itu ya, Dok? Dan mencret-mencret, ada gangguan pola itu, buang air Pola buang besar air ya, Dok, ya? dan bentuk dan konsistensinya biasanya. Mhm. Kemudian juga ada penurunan berat badan. Oh, ya. Kalau sakit itu Dok, kalau belum terkena saraf dalam perut biasanya tidak sakit. Karena apa? Usus itu ikut persarafan yang tidak berasa. Maksud saya Mmm. misalnya begini, infeksi perut itu baru terasa sakit, kalau ada inflamasi juga di penutup ususnya atau yang disebut omentum, Oh, ada begitu. peradangan ya, Dok, ya? Iya, ada inflamasi atau Mhm. peradangan, gitu Dokter Didi. Baik, Dok. Jadi memang sebenarnya gejala-gejalanya itu sebenarnya sering kita temui, di aktivitas sehari-hari ya, Dok, ya? Iya. Kemudian, untuk faktor-faktornya, Dok, ini yang menyebabkan kenapa kok bisa terjadi kanker usus besar ini kira-kira yang menyebabkan resikonya itu apa, Dok? Wah, Faktor-faktornya? itu menarik sekali Dok. Mhm. Itu, poin yang penting sekali dipertanyakan. Karena dalam hal mengedukasi, justru banyak orang yang, belum berpikir ke arah, eee, mengenai penyebab kanker. Seperti yang kita ketahui dulu kanker dibilang genetik. Tapi ternyata dalam perkembangan di belakang ini, genetik itu ada faktornya 10%, tapi harus ada pemicunya. Nah, jadi bakat sendiri itu ya memang bisa keturunan, tapi, harus ada pemicunya yang membuat dia berubah menjadi sel kanker. Nah, kebetulan kalau yang namanya kanker kolorektal itu juga, kebanyakan karena faktor lingkungan. Jadi 10% karena genetik, sisanya karena faktor peradangan yang lama atau kita sebut peradangan yang kronis. Yang kronis Nah, itu. kronis itu artinya lama, nggak baru seminggu gitu jadi kanker, nggak, tapi misalnya sudah bertahun-tahun gitu. Nah, mmm penyebabnya kalau dari lingkungan, banyak faktornya. Dari pertama, faktor makan, Faktor makan ya, Dok, ya? nggih, faktor makan yang banyak mengandung kimia, kemudian, daging merah, karena Mmm. kan sekarang, daging-daging merah itu juga makanannya dari, misalnya sapi, steak, itu kan juga daging merahnya kan, sapinya itu makannya kan juga kita nggak tahu ya. Mungkin dia makan rumput yang ada desinfektannya tinggi atau apa kan kita nggak tahu zat kimia apa yang berkontaminasi dengan, dagingnya itu. Terus,
mmm, misalnya, ikan dengan merkuri, biasanya Mhm. kerang-kerang dengan merkuri. Jadi zat kimia penyebabnya. Zat kimia, Dok, ya? Nggih Berarti sebenarnya, makan makanan yang tidak sehat ya, Dok? nggih, makan Kalau yang tidak sehat dan tidak fresh, tidak tidak fresh? berserat. Karena dianjurkan, untuk makan sayur itu 30 gram, itu berarti satu per hari, itu berarti satu mangkok penuh. Berarti penting sekali ya, Dok, ya, sayurnya itu ya, Dok, Oh ya? ya, makanan berserat sangat, Mhm. sangat penting bagi, makanan, sehari-hari Ya, kita. padahal, di masyarakat sekarang ini apalagi dengan perkembangan, zaman yang sekarang, Dok, itu banyak makan, apa, makanan-makanan yang cepat saji, Dok, di mana itu kan pasti, banyak kandungan-kandungan kimia apalagi, masyarakat-masyarakat muda yang mobilitasnya tinggi, yang pasti juga membutuhkan makanan yang cepat saji itu. Nah, terkait faktor lingkungan tadi, Dok, apakah ada faktor usia juga, Dok? Karena kalau kebanyakan orang bilang kalau kanker itu kan pasti hanya orang tua. Iya. Nah, apakah di kanker usus besar ini, apalagi juga tadi dokter sudah singgung terkait faktor makanan, apakah juga bisa terkena pada orang-orang di usia muda, Dok? Oh ya, memang sekarang insidensnya, angka kejadiannya itu adalah bergeser. Mmm. Kalau di Eropa itu dulu laki-laki umur 55 tahun itu harus dikolonoskopi salah satunya. Oke. Jadi ada, screening screening kanker yang, harus dilalui. Tapi sekarang berubah, umur 45 juga sudah harus dikolonoskopi. Tapi bukan berarti tidak ada usia yang lebih muda yang, kebal terhadap kanker. Tergantung tergantung makanannya. Tadi sebelum kita menginjak juga, nanti saya sudah menduga kalau dokter Dede itu akan menanyakan bagaimana screening-nya. Nah, menurut, buku, menurut jurnal, itu faktor obesitas juga, itu ditulis di Dede Vita, obesitas. Bahkan merokok pun Mhm. itu ternyata zatnya tuh tidak hanya satu 2 macam, ada zat karsinogeniknya juga. Jadi siapa bilang kalau, rokok itu tidak bisa membuat seseorang menjadi colorectal cancer, Mmm, ya. ya kan? Kemudian juga kita harus tahu faktor imunologi lain yang menurun yang sekarang tuh ginseng banyak yang kurang tidur, tidur nggak teratur, misalnya malam malah nggak tidur, padahal saat itu kan saat detoksifikasi, saat istirahat, ya sel itu kan juga ada istirahatnya toh. Nah, Mhm. seperti itu, Dok. Ya baik, berarti secara umum itu lebih ke faktor gaya hidup ya, Dok, ya? Selain karena makanan dan juga kurangnya aktivitas fisik tadi, Dok, ya? Karena Iya, untuk pasien-pasien yang obesitas, begitu ya, Dok? iya betul. Jadi memang, apa, kita semua jadi rawan cancer, karena gaya hidup kita itu nomor satu. Karena kalau, gaya hidup kita bagus, imun kita bagus, maka tidak akan bukan tidak akan, nggak ada jaminan kan tadi masih ada 10%, Ya 10%. tapi pembangkitnya itu apa gitu loh. Bahkan Dok, faktor, membakar sampah pun juga termasuk. Oh, juga masuk ya, Dok, Iya ya? itu kan kalau rokok itu, zatnya bukan hanya nikotin ya ternyata, ada 76 zat lainnya, itu ditulis di Davita. Tapi, kalau bakar asap, bakar sampah itu biasanya kan, pencetusnya dioksin. Iya, malah di, beberapa jurnal tuh juga ditulis, dioksin itu tidak hanya dari pembakaran sampah, sampah plastik apa-apa, bon-bon, bon yang tercentrak di pembayaran kalau kita megang kwitansi segala, Iya. itu juga mengandung dioksin. Jadi selain, apa yang kita masukkan ke dalam perut ya, Dok, ya, yang kita makan, tapi apa yang kita hirup tuh juga bisa berpengaruh, Paparan, paparan ya, Dok, paparan, ya? kita terpapar oleh apa. Terpapar Iya. yang tadi ya, Dok, ya, Iya, karena polusi ya, Dok? hubungannya itu nggak harus dioksin langsung colorectal cancer. Mmm. Dioksin juga bisa muncul untuk jadi CA paru.
Iya, pemacu. Dok. Jadi zat-zat terpapar itu bisa saja membuat kita menjadi suatu kanker di mana saja, gitu loh. Oke, baik dokter. Tadi kan sempat disinggung juga terkait screening nih, Dok. Nggih, Nah, kira-kira tuh untuk masyarakat awam nih yang belum tahu, seberapa penting sih screening terhadap, kanker kolorektal yaitu yang tadi dokter singgung kolonoskopi ya, Dok. Seberapa iya. penting itu dilakukan dan, eee, harus kapan sih kita mulai screening untuk kolonoskopinya, Dok? Seperti itu. Iya, tadi sudah saya sebutkan kalau kolonoskopi itu baru satu cara melihat colorectal cancer dan kolonoskopi itu sebenarnya golden standard. Mhm. Tapi itu bukan satu-satunya jalan, kita bisa memeriksa dengan pencitraan lain. Misalnya CT scan atau MRI, tergantung indikasinya dan tergantung fasilitas yang ada. Bahkan yang paling sederhana USG pun bisa membantu, Mmm. gitu. Tapi sampai sekarang semua ahli berpendapat bahwa kolonoskopi adalah golden standard. Kembali ke kolonoskopi itu kan suatu fiber atau kayak selang gitu yang kecil, kemudian masuk dari, dubur, kemudian ke rektum, kolon sigmoid, jadi berlawanan arah. Terus pergi yang kiri atau yang harusnya turun, transversum dan terus turun lagi ke yang, ascendens atau yang sebelah kanan. Mungkin bisa melewati sedikit menuju ke usus halus sekitar 20 senti gitu bisa, kemudian berhenti di situ. Mulai, kolonoskopi juga ada indikasinya dan kita bukan tanpa risiko karena itu juga termasuk yang invasif, gitu loh. Kalau misalnya ususnya rentan apa-apa, kan juga ada bahayanya untuk perforasi. Nah, kolonoskopi yang modern, yang sedang dikembangkan sekarang ini mulai dari endoskopi kapsul. Itu bisa dijelaskan, Dok, untuk yang endokapsul itu prosedurnya apakah kurang lebih sama atau mungkin ada, mmm, dari tempat yang lain masuknya mungkin, Dok? Oh, jelas kalau endoskopi kapsul itu masuknya nggak dari bawah. Kita menelan, menelan sebesar pil, kira-kira sekitar setengah senti, 3/4 senti, di dalamnya ada kamera. Dan kalau dulu yang ada dan sampai sekarang yang ada di Indonesia ini, sepanjang yang saya tahu yang ditawarkan, itu baterainya berhentinya di usus halus, bukan pilnya yang berhenti, di usus halus nanti, sehingga untuk mencapai ke kolon susah. Tapi dalam perkembangannya sekarang di luar pun, itu endoskopi kapsul itu bisa sampai ke kolon. Karena apa? Faktor baterainya yang diperbaiki dan faktor artificial intelligence. Jadi kita, bisa, cuman alat yang sesempurna itu memang belum masuk ke Indonesia, mungkin sebentar Bentar lagi. lagi ya, Dok, ya. Mungkin untuk saat Iya. ini di Indonesia yang paling, terbaik itu yang kolonoskopi gitu ya, di apa, walaupun juga masih ada pemeriksaan-pemeriksaan lain ya, Dok. Iya, sebenarnya Dokter Dede, nggak hanya kolonoskopi, sebenarnya kita tuh screening bisa lewat, darah, bisa lewat, dubur, mmm, dari tinja, tapi itu sangat kasar ya, banyak false, negatifnya. Tapi kita juga bisa dari, tinjanya sendiri itu yang diperiksa genetiknya. Jadi dibawa ke laboratorium ya, Dok, ya, dicek Iya, ya? masalahnya itu pemeriksaannya cukup mahal. Dan, Mmm. pusat pemeriksaannya itu di luar negeri. Jadi kita nggak punya lab khususnya di Indonesia. Jadi tinjanya ditampung, dalam satu hari kita kirim dengan pengiriman yang telat, yang cepat maksudnya, seperti DHL apa-apa, dijamin nanti sampai ke Eropa. Ke Eropa dalam semalam atau ke Amerika, di mana pusat pembangunannya, pemeriksaan itu. Tapi 24 jam. Nah, bisa juga lewat darah. Gitu loh. Baik, Dok. Nah, terkait screening tadi ya, misalnya, masyarakat itu melakukan screening untuk kanker kolorektal dan kemudian ternyata terdiagnosis oleh kanker kolorektal. Nah,
Setelah itu apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, itu yang harus kita galakkan. Deteksi dini, kanker itu sekarang yang harus kita galakkan. Kenapa? Dengan ditemukannya sedini mungkin dan stadium awal, itu angka kehidupannya, angka panjangnya hidup, life ekspektasinya itu, tinggi, satu. Yang kedua, kalau ditemukan awal tumornya, misalnya harus dioperasi, masih operable. Oh, seperti itu. Iya, karena kalau sudah di stadium lanjut, kebanyakan orang itu ketakutan, karena harus dibuat kolostomi atau saluran usus besarnya, di maksudnya operasi usus besar untuk dibuat jalan baru melewati dinding abdomen. Biasanya itu pun harus kita edukasikan, kita paparkan pada masyarakat, supaya masyarakat tidak takut. Lain, kalau itu di Eropa, di Amerika itu yang saya pernah kebetulan saya pernah melihatnya, itu bahkan mereka diajarkan bagaimana cara merawatnya. Kemudian di sini juga susternya perawatnya itu diajarkan dan mengajarkan, bagaimana merawat kolostomi, itu kepandaian khusus. Kemudian kantong-kantongnya, dan kalau di luar negeri itu walaupun di kolostomi masih bisa menyelam, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Sedangkan kalau di sini orang udah takut, "Wah, kok usus saya dikeluarkan, bisa masuk lagi nggak Dok ususnya?" Nah itu tergantung, ada yang permanen, ada yang seumur hidup, gitu Ada Dokter yang Dede. permanen, ada yang sementara ya, Dok, ya? Nggih, sementara. Mhm. Jadi memang, yang saya temui di Indonesia ini kebanyakan terdiagnosisnya sudah telat, Dok, sehingga dilakukan, operasi pemasangan kolostomi, Dok. Padahal jika dilakukan screening lebih dini, itu bisa dilakukan operasi tanpa pemasangan kolostomi ya, Dok, ya? Nggih, Mmm, atau, misalnya nih, yang nyambung usus itu Dok, itu 10% angka kebocorannya. mmm, Itu harus kita sebut ke pasien bahwa, kebocoran anastomose itu ada sebanyak 10%. Mau pakai, jahit klasik, dijahit pakai tangan atau pakai stapler. gitu. Iya. Jangan kita menjanjikan bahwa, "Oh, iya nih 100% memang nggak ada dokter bedah yang berharap kalau itu jadi bocor apa enggak. Tapi resiko-resiko seperti itu harus dijelaskan, sebelumnya ke pasien. Karena kalau misalnya kita tergantung juga lokasi sambungannya. Kalau lokasi sambungannya itu sulit, misalnya nih, kayak seperti misalnya di pojok, di belakang limpa, tumornya di belakang situ, itu kemungkinan bocornya kan tinggi. Nah, kalau kemungkinan bocornya itu tinggi, kita sementara kita harus memasang kolostomi atau iliostomi. Kalau sudah berhasil, baru kita masukkan kembali. Jadi kolostomi atau lubang iliostomi yang Sementara ya, Dok, ya? sementara gitu. Apakah untuk treatment dari kanker kolorektal ini apakah harus selalu dioperasi, Dok? Apakah mungkin ada cara lain? Tergantung juga stadiumnya itu kan ada kemoterapi yang pre-adjuvan, yang duluan atau yang akhir, ya kan? Tapi, tadi pertanyaannya Dokter Dede adalah apakah harus dipotong? Ya apakah harus dioperasi, Dok? 100% itu juga, rekan sejawat yang lain yang, seperti, dokter onkologi itu akan sepakat bahwa pisau bedah itu adalah the golden therapy. Golden terapi ya, Dok, ya? Tetap Berarti memang harus dilakukan ya, Dok? tetap, Setelah iya. dilakukan operasi itu apakah pasien itu dinyatakan sudah sembuh atau apakah harus ada terapi lanjutan, Dok? Seperti itu. Ya, bisa. Sekarang itu, kita bisa kemoterapi, pasti ada paket-paketnya, Dok. Nanti itu kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mmm, Tapi, juga ada pemeriksaan, ada programnya, program kemoterapinya. Bisa lewat suntikan, ada yang bisa cuman nelen pakai tablet kemoterapi. seperti itu ya, Dok, ya? Iya. Jadi sebenarnya ini menjadi, insight buat masyarakat di Indonesia terkait pentingnya untuk screening ya, Dok, ya? Karena apabila bisa terdeteksi lebih dini, maka
terapinya juga bisa lebih optimal dan kesembuhannya juga, eee, persentasenya bisa lebih tinggi. Untuk yang Iya, terakhir nih, Dok, untuk mungkin edukasi untuk ke sobat-sobat RSWN nih, untuk iya. masyarakat, eee, sekitarnya, apakah ada pencegahan, Dok, supaya tidak terkena kanker kolorektal, Dok? Iya, seperti yang sudah tadi kita bahas bahwa, yang terbaik adalah lifestyle. Lifestyle ya, Dok, ya? Ya, pemilihan makanan. Tapi tekanan pekerjaan itu kan selalu ada ya, Dok, ya. Nah, Iya, itu betul, yang Dok, betul. kita harus pandai-pandai mensiasatinya. Nah, Dok, tadi dokter, bilang ini yang terakhir kali. Saya ingin menambahkan Dokter Dede tadi mengenai operasinya. Operasi, baik, Dok. Operasinya kenapa saya, membicarakan tentang operasinya, karena di RSWN ini kita bisa mengerjakan operasinya baik laparoskopi ataupun open atau dibuka, tergantung, eee, tumornya, stadiumnya, dan tapi operasinya ada 2 jalan, buka besar atau pakai operasi laparoskopi atau yang sering di masyarakat disebut dengan 3 titik, Dengan itu. teropong ya, Dok, ya, kalau Nggih, masyarakat jadi bilang. bukan hanya deteksinya, tapi bahwa di RSWN ini bisa mengerjakan. Bisa mengerjakan ya, Dok, ya. Iya, Apalagi sekarang sudah, eee, ada Dokter Minarti yang sekarang sudah bertugas di RSWN. Nanti kalau misalnya untuk masyarakat-masyarakat Kota Semarang, jangan takut untuk screening ya atau konsultasi dan operasi. dan operasi. Nggih, Karena ada tidak timnya semenakutkan itu ya, Dok, Dok. iya, bukan karena hanya ada dokter Minartinya, tapi bahwa rumah sakit ini didukung oleh dokter bedah lain juga dan, selalu ada satu tim yang mengerjakan. Kan, tidak melulu kolorektal itu dokter bedah, Dok, kita harus konsultasi juga ke dokter penyakit Penyakit dalam, dalam. juga khususnya dokter KHOM, kolaborasi, kerjasama, tim holistik, Dok. Iya, Mhm. karena di RSWN juga sebenarnya kita juga sudah ada ya, Dok, ya, dokter penyakit dalam di konsultan pencernaan, juga konsultan di bagian onkologi, kemudian untuk yang operasi ya pasti ada dokter anestesi ya, Dok, ya. Jadi di Iya, RSUD ini ya sudah lengkap. Jadi masyarakat tidak perlu iya, takut, tidak perlu bingung, jika ingin memeriksakan terkait organ pencernaannya, Dok, karena sebenarnya organ pencernaan ini yang sering diabaikan, Dokter. Padahal ya mhm, ternyata di organ pencernaan ini banyak, penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan, kematian ya, salah satunya adalah kanker kolorektal apabila tidak dilakukan screening lebih awal, Dok. iya. Iya. Eee, Mungkin itu saja, Dok. Terima kasih Terima kasih Dokter sudah hadir Dede. bersama kami, Ter Dokter Minarti, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Semoga selalu semangat ya, Dok. terima kasih Dokter Dede, terima kasih sobat RSWN yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga semuanya semangat untuk Semangat semuanya. datang ke rumah sakit Wongsonegoro, Semarang. Ya, baik, jangan lupa, like, share, and subscribe di RSWN TV dan juga jangan lupa untuk menanti episode-episode selanjutnya di podcast RSWN. Keren.